Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Juli 2025 dengan judul Penghibur yang Turut Merasakan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang patut disembah siang dan malam. Pada pagi hari ini kami sangat rindu untuk merenungkan kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya menemukan dia agak terpisah dari orang-orang lain yang mengikuti piknik. Kepalanya membungkuk di atas tangannya yang berlesung pipit, ditutupi oleh setidaknya belasan kupu-kupu yang menempel di jarinya. Dengan penuh semangat kami bergabung kembali dengan yang lain agar dia bisa menunjukkan keajaiban ini kepada ibunya. Beberapa bulan kemudian, tangan kecil yang sama tidak lagi ada lesung pipit, melainkan penuh bekas tusukan jarum oleh pencarian pembuluh darah. Rambutnya yang lebat menjadi tipis dan seperti jerami, dan dalam waktu singkat dia telah tiada, korban leukemia. Meg, ibunya, dan sahabat saya sangat terpukul. Apa yang bisa dikatakan atau dilakukan untuknya yang dapat meredakan kesedihannya? Bunga-bunga, pesan yang ditulis pada kartu, tampaknya tidak ada yang cukup. Kami semua berusaha membuatnya sibuk supaya dia tidak akan menangis. Meg tiba-tiba mampir ke rumah saya pada suatu sore sementara ibu saya sedang mengunjungi saya. Saya mendadak harus mengurus sesuatu dan meninggalkan keduanya bersama sampai saya kembali lagi. Sekembalinya saya agak lebih lama dari yang saya harapkan. Saya menemukan teman saya dalam pelukan ibu. Keduanya berlinang air mata. Mereka tidak membutuhkan saya. Meg mengambil tasnya, tersenyum di sela-sela air matanya dan berkata, "Saya harus pergi." Dia meninggalkan ruangan dengan langkah yang lebih ringan dibandingkan saat dia datang. Beberapa tahun kemudian Meg bertanya kepada saya, "Apakah kamu ingat ketika saya bersama ibumu sore itu setelah kematian Randy?" Itu adalah pertama kalinya seseorang yang membiarkan saya berbicara tentang dia, tentang betapa berharga dan istimewanya dia, tentang penyakitnya, kematiannya, kepasrahan, dan melepaskan dia pergi. Dia membiarkan saya melupakan semua kesedihan dan patah hati saya. Ibumu cukup peduli pada saya sehingga mau mendengarkan saya, tidak akan pernah melupakannya. Mengapa saya tidak begitu peka terhadap kebutuhannya? Mungkin saya terlalu takut akan penderitaan pribadi untuk membiarkan diri saya menjadi rentan terhadap kesengsaraannya. Pekerjaan menghibur yang dilakukan ibu saya hari itu serupa dengan Roh Kudus yang sering disebut sebagai penghibur. Roh Tuhan tidak sibuk melakukan hal-hal yang menghibur kepada kita atau memberi informasi yang menghibur. Dia ada di sana dan kesembuhan terjadi saat kita berbagi apa yang ada di hati kita, sebagaimana Meg bercerita kepada ibu saya.
Pada saat itu ibu saya berada dalam posisi seperti Roh Tuhan. Saya juga ingin menjadi seperti itu. Terima kasih Roh Kudus karena telah ada untuk saya. Bantu saya untuk berada di sana untuk orang lain. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.